gejolak beberapa harga pangan naik, kemungkinan bisa 5.500. Tapi 5.500 itu angka politis, jelas pemerintah akan mengukur karena mungkin menguntungkan di sektor pedesaan tapi tidak menguntungkan di sektor perkotaan yang itu merupakan konsumen terbesar dari beras medium yang dirilis oleh pemerintah. Itu harapan dari API. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan dialog multi pihak ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Masukan terkait dengan hasil dari riset, sehingga itu akan diharapkan bisa mempertajam dan memberikan input yang lebih segar untuk kemudian hasil final dari riset ini menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Termasuk diantaranya adalah salah satunya data disebutkan kebijakan HPP. HPP yang sebetulnya kalau saya lihat yang mendasari kenapa lahir kebijakan HPP itu adalah bagaimana petani bisa dilindungi pada saat panen raya itu harga jatuh ya, pada saat harga jatuh petani bisa dibantu. Setelah itu saya akan meminta masukan dulu atau tanggapan dari beberapa kementerian yang sudah hadir yang masuk dalam Aliansi Petani Indonesia. Jadi kita ingin tahu juga sejahtera nggak mereka, maka kita sepakat mengambil lokasi yang ada organisasi tani yang masuk di API. Itu kita ambil di Desa Jengkok, Kabupaten Indramayu sebagai lahan irigasi, lahan keringnya di Desa Wargasari, Kabupaten Cianjur. Bisa tanam padi, tanam cabai, tanam apapun. Jadi dia menahan diri untuk membeli yang bisa dia hasilkan sendiri. Kemudian HPP beras, seperti tadi dikatakan oleh Sekjen API, itu pemerintah juga sudah membuat kebijakan HPP beras multi kualitas. Ini kita lakukan penelitian tahun kemarin juga. Tapi kenyataannya permasalahannya HPP beras multi kualitas tidak dianggarkan dalam struktur budget anggaran kita. Kemudian di dua desa yang kami tanya ternyata tidak mempunyai kebiasaan menjual langsung hasil panennya. Jadi mereka umumnya menyimpan kemudian menjual secara perlahan. Meningkatkan asas tanam tepat, kalau bisa pupuk bersubsidi sampai ke lini 5 Pak. Maksudnya ke lini 5 itu tolong berdayakan lagi kelompok tani. Jadi selama ini kita mengenakan subsidi transportasi itu ada di lini 4 ya. Titik baginya di lini 4. Sementara posisi lini 4 itu biasanya di kota-kota besar. Bagi-bagi desa untuk ke lini 4 itu dibutuhkan biaya dan lain-lain. Biaya penurunan barang dan lain-lain. Dan itu kan kos menambah harga, sehingga itu dibebankan ke petani. Terima kasih Pak, menarik sekali pembahasan dari Pak Sidimpun. walaupun memang beberapa ada usulan apakah kemarin ini kalau pemerintah ini sudah baru apakah subsidi ini juga selain input ada subsidi output. Namun demikian memang permasalahannya ini berbeda karena memang subsidi output mungkin untuk kasusnya BBM lain ceritanya karena memang dari sisi distribusi penguasaannya adalah di satu organisasi yang merupakan bahwa ini tani ini secara lantai distribusinya juga cukup panjang dan sifat kewilayahannya cukup luas sehingga masih diperlukan memang subsidi input yang cukup. Namun di sini adalah masalahnya bagaimana dengan penguasaan lahan yang ternyata rata-rata masih minim. Yang jelas kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh API bersama dengan tim dari BSKP. Mengomentari terkait dengan HPP sebagai informasi saja. Tadi Pak Sekjen mempertanyakan kok ternyata ditunggu sampai akhir tahun belum keluar Pak ya HPP yang baru. Memang kita semua menyadari dengan adanya kenaikan harga BBM, kalau dari HPP yang lama itu kalau disalah dulu akhir Februari 2012 keluarnya, jadi dalam rentang waktu 2 tahun ya, itu sudah terjadi 2 kali kenaikan BBM sebenarnya. Artinya hal itu seharusnya memang sudah menjadi dasar buat kita, salah satu dasar buat kita untuk mencoba menghitung kembali atau menyesuaikan HPP lagi.
dan kita semua juga sudah tahu bahwa harga aktual gabah beras kita semakin jauh ya disparitasnya dari HPP yang telah kita tetapkan di Impres 7 2012 itu. Kemudian kami juga terima kasih, ini ada beberapa hal yang Bapak observasi tentang keberadaan penyuluh. Keberadaan penyuluh ternyata Bapak bisa memotret seperti itu. Namun kalau potret ini juga bisa dari populasi yang lebih banyak, ini nanti mengeneralisirnya akan lebih mantap. Jadi barangkali ke depan saja, ini saran-saran saja, semoga bisa lebih luas lagi dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Kemudian fokus grup di stasiun ini memang bisa dipergunakan untuk memperdalam kasus-kasus kualitatif. Tapi kalau kuantitatif tentunya tidak bisa, sesuai dengan yang ada di buku di sini. Kuantitatif dilakukan dengan pola wawancara, wawancara observasi ke lapangan langsung. Munculnya di dalam nawacitanya ada 1000 desa berdaulat benih. Saya kira ini akan memperkuat kelembagaan khusus dalam pengadaan benih, yaitu para penangkar benih, sehingga nantinya harapannya untuk solusi terhadap masalah ini mudah-mudahan bisa dicapai dengan ini. Nah, tinggal bagaimana kadang-kala kebijakan yang ada dengan operasionalisasi, seperti halnya bantuan sudah begitu banyak, tapi permasalahan ternyata CPCL-nya ya. Tadi kan ditemukan CPCL-nya yang tidak pas gitu. Ini mungkin yang perlu kita memang perbaiki lagi. Nah, kemudian keterkaitan dengan penyuluh, tadi keterbatasan. Saya melihat kasus yang terjadi pada saat tadi pengumpulan data sehingga ramai dan sebagainya. Mungkin memang karena keterbatasan penyuluh. Penyuluh kita kan hanya PNS hanya 27.000, itu pun sudah tua-tua. Jadi kalau kemana-mana harus bawa bal pirik gitu ya, tidak masuk angin. Nah, ada tambahan namanya THL TPPP ya Pak itu Mas Rahman. Nah, artinya masih muda-muda itu masih bersemangat ya turun ke lapangan. Nah, sekarang Kementerian Pertanian melakukan juga bantuan MOU dengan TNI, ya, TNI dengan untuk mengalahkan Babinsa. Itu sebenarnya untuk mencoba membantu kekurangan tadi. Walaupun ya Babinsa minimal kita bisa mengambil semangatnya ya. Kalau misalnya ini kurang apa, tapi kalau teknologinya diharapkan penyuluh dengan THL ini yang menguasai. Saya lihat kemarin di NTB, di Sukamandi sudah mulai ada Babinsa latihan bagaimana cara nanam, cara apa gitu ya. Sudah itu mulai bergerak untuk memperkuat. Ini beberapa problem. Nah, tadi ada beberapa solusi yang sudah disampaikan. Mungkin dari solusi, ada 5 solusi yang disampaikan, itu kan di eksternal semua ya, kebijakan pemerintah, harga dan lain-lain. Tapi di sisi petaninya tuh saya belum lihat. Jadi dalam konteks ini petani saya pikir perlu juga memperkuat kelompoknya. Tadi di awal disampaikan tidak menjadi subsisten lagi, jadi harus berkelompok. Kita juga lupa dengan koperasi tani. Di mana keberadaan koperasi tani sekarang? Nah, ini kan di era-era dulu itu kita mencapai swasembada itu sangat luar biasa keberadaan koperasi tani. Karena kalau kita bicara dari mulai pengadaan lahan untuk sektor pertanian, kemudian sampai ke produksi distribusinya, itu kalau mau melihat ujungnya adalah kesejahteraan petani, itu harus dilihat secara prosesnya secara panjang. Artinya perlu ada lintas kementerian. Kalau nanti misalnya salah satunya adalah menghasilkan satu rekomendasi yang layak untuk pemerintahan ke depan dari hasil riset ini. Nah, saya belum membaca lengkap, tapi ini sangat kaya hasil-hasilnya. Mungkin perlu diperkuat sedikit aja korelasinya, bahwa bagaimana dengan sempitnya lahan pertanian itu. Tentu itu ada korelasi juga dengan kelayakan hidup dari setiap rumah tangga petani, sehingga bisa menjelaskan. Itulah mengapa misalnya sekarang profesi petani itu tidak lagi dianggap menjanjikan. Diskusi dengan Pak Suswono, dengan Menteri Lama, berani nggak bikin undang-undang petani yang disebut petani adalah orang yang minimal punya tanah 2 hektar gitu. Itu resiko banyak sekali kan. Jadi ketika menyalurkan
subsidi pupuk, ya tidak lagi mensubsidi pemilik tanah di Jakarta, yang tanah di Karawang atau di Cianjur, tapi ya ke petaninya langsung. Jadi jelas itu subsidinya ini CPCL-nya nggak ragu-ragu, kita kasih ternyata dia bertani yang punya saya gitu, tinggal di Jakarta, tanahnya di Bogor kayak gitu. Jadi Jabatan juga bingung ketika mau subsidi pupuk, subsidi benih ini, subsidi by name saja atau by name by address gitu, by luas tanah ini kan harus semakin jelas. Nah, dengan berbagai risiko itu harus kita tempuh, ya, nggak boleh yang begitu itu. Oke, selanjutnya saya minta teman dari Phil, Bung Adit untuk mengomentari ini. Siklusnya, ekosistemnya juga seimbang. Nah, kalau pengelolaan landscape-nya itu monokultur pasti masalah, saya kira. Jadi yang bisa mendukung keseimbangan ekosistem itu ya mesti ada supaya ada keragaman jenis komoditasnya juga. Jadi agak khawatir juga kalau sebutan dari pejabat-pejabat pemerintah maupun aparat di lapangan itu sentra-sentra itu. Saya sebenarnya mestinya itu kan cara berpikirnya itu ya keberagaman itu yang mempengaruhi waktu hasil pertanian berbagai jenis, berbagai waktu pendapatan yang mereka peroleh di petani. Itu yang mungkin menjadi yang perlu kita kaji lebih jauh gitu ya. Ya kan, padahal dari awal di MK itu bukan ruang pertarungan itu, tapi ruang gagasan, dan kemudian ujungnya adalah soal konstitusionalisme dalam bernegara gitu kan. Apakah satu aturan yang dihasilkan itu bertentangan atau tidak dengan garis konstitusi kita kan gitu. Dan beberapa aturan yang kita uji itu banyak soal sistem perintah lama gitu ya. Itu kan sudah jelas MK memandang bahwa petani tidak boleh dikriminalisasi gitu ya, atas hidup dan penghidupannya gitu ya, bahwa petani pemulia itu memang ada dan hidup turun temurun gitu ya, menjadi sistem yang sudah sedemikian lama dan memang itu berjalan di tingkat masyarakat, lalu kemudian nggak boleh hilang kemudian oleh satu aturan yang baru gitu kan, justru menyampingkan